Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah wal akhawat al-ahibba, azzani Allah wa iyyakum. Pada kali ini kita akan membahas tentang puasa tapi tidak sholat. Sebagaimana kita ketahui dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun, artinya Islam itu didirikan atas 5 perkara atau 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Allah, tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah. Yang kedua, dasar daripada Islam itu adalah mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan. Yang keempat, puasa sebulan Ramadan. Wa hajjil baiti in istata'a ilaihi sabila. Yang kelima adalah menunaikan haji bagi orang yang sudah mampu untuk mengadakan perjalanan haji ini. Ayyuhal ikhwah wal akhawat al-ahibba, rahimani wa rahimakumullah. Nah, bagaimana kondisi yang kita lihat hari ini? Ada orang yang semangat berpuasa, akan tetapi dia tidak sholat. Dia meninggalkan sholat 5 waktu. Nah, orang yang seperti ini adalah merupakan orang-orang yang kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus menanya orang ini atas dasar apa dia meninggalkan salat, atas dasar apa dia tidak melakukan salat 5 waktu. Kalaulah dia tidak melakukan salat itu karena pengingkarannya, maka bisa jatuh kepada kufur atau kafir. Tapi kalau dasar karena dia malas atau karena dia melalaikannya, maka ia termasuk orang yang fasik. Dia tahu amalan itu wajib, tapi dia ingkari atau dia lalaikan atau tidak melakukannya. Maka puasa bulan Ramadan, salat 5 waktu adalah merupakan amalan yang wajib ataupun rukun daripada keislaman seseorang. Maka ketika seseorang melakukan satu dari rukun dan meninggalkan rukun yang lain, berarti akan cacat, akan tidak sempurna sebagai sosok seorang muslim, karena ia merupakan rukun daripada Islam. Nah, bagaimana hukum orang yang berpuasa tapi tidak melakukan salat? Sebagaimana kita ketahui, amalan ibadah puasa sangat berbeda dengan amalan salat. Dan tidak ada satu di antara yang membatalkan puasa itu karena meninggalkan salat. Maka orang yang berpuasa tapi dia tidak melakukan sholat, berarti orang ini telah melakukan satu dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun puasa yang dia lakukan, kalau lengkap ataupun tidak ada hal yang membatalkan daripada ibadah puasanya,
maka puasanya insya Allah sah. Puasanya sah, akan tetapi dia telah melakukan satu dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perintah Allah, yaitu salat 5 waktu. Nah, salat ini juga adalah merupakan barometer bagi ibadah yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama kali akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah salatnya. Nah, jika salatnya baik, maka akan dikira seluruh amal-amal yang lain menjadi baik. Tapi jikalau amalannya rusak, atau jikalau amalan ibadah salatnya ini bermasalah, rusak, tidak sempurna, apalagi sengaja meninggalkannya, maka akan rusak seluruh amal-amal yang pernah dia lakukan. Maka salat ini menjadi barometer amal seseorang itu baik atau amal seseorang itu akan menjadi rusak. Nah, salat ini juga adalah merupakan pembeda antara seorang mukmin dengan kafir. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, bedanya antara orang mukmin dan kafir itu adalah salat. Maka salat itu adalah amalan yang istimewa, di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan salat ini di mana saja. Ketika waktu itu sudah masuk atau seruan Allah Subhanahu wa taala sudah sampai kepada kita, maka kita harus bersegera untuk melakukan salat. Bahkan ketika kita tidak mampu salat itu dengan berdiri, maka kita boleh melakukannya dengan duduk. Jikalau kita tidak mampu melakukan salat itu dengan duduk, maka kita pun diberikan rukhsah untuk melakukannya dengan baring. Kalau juga tidak mampu dengan baring, wallahu alam, dia pantas untuk disalatkan. Ayuhal ikhwah wal akhawat al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika sosok seorang itu benar salatnya, sempurna salatnya, maka otomatis ibadah-ibadah yang lain ataupun diantaranya puasa yang akan dia lakukan akan menjadi sempurna, akan menjadi baik, akan menjadi amalan-amalan yang akan betul-betul membawa dirinya kepada derajat al-muttaqin. Karena seluruh ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk menyampaikan kita kepada sosok seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu, ketika kita hari ini sudah masuk di bulan Ramadan, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, seharusnya kita tidak patut ketika kita semangat melakukan puasa, akan tetapi kita melalaikan salat kita. Terlebih kalau kita meninggalkan salat-salat fardu kita, terutama salat 5 waktu yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seyogyanya lah kalau kita sudah masuki Ramadan ini, ibadah Ramadan kita, puasa kita bagus, dan hendaknya salat yang kita lakukan lebih khusyuk, lebih baik, bahkan akan mengantarkan kita untuk menjadi sosok hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul bertakwa kepadanya. Maka kesimpulannya, orang yang berpuasa tapi dia meninggalkan salat, puasanya tetap sah, namun meninggalkan salat itu merupakan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagaimana kedudukan dirinya, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu, dan sepatutnya seseorang itu tidak pantas seperti demikian.
ketika dia berpuasa, maka hendaknya dia juga menjaga salat atau menjaga salat-salat fardu yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi hidup ini, kalau kita lihat simbol dari ayat Al-Quran dan juga dari praktek yang kita lakukan, ternyata hidup ini betul-betul hanya untuk menjaga salat-salat yang telah Allah fardukan kepada kita. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang bertakwa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu